semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Loreni Kesana, NIM 104/2021-0076. Saya mahasiswi dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, semester 6, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video layanan konseling individual. Video ini saya buat untuk melindungi salah satu tugas akhir mata kuliah di Bimbingan dan Konseling. Selamat menyaksikan. Salam. Selamat siang, mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan duduk. Iya. Ya. Duduk senyaman mungkin ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Bagaimana? Ini sudah nyaman? Saya nyaman sekali. Oke, baik. Bagaimana kabar adik hari ini? Puji Tuhan, Ibu, kabar saya lagi. Amin. Apa kabar juga, Ibu? Puji syukur Ibu juga baik. Oke, berhubung ini baru pertemuan awal kita, Ibu izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Loreni Kesana dan Ibu asalnya dari Soe. Kalau boleh tahu adik asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Dejan Simar, asal saya dari Alun. Oh, dari Alor. Baik, jadi sekarang adik sekolah di mana? Kelas berapa? Baik, Ibu, sekarang saya sekolah di Semarang, Kupang. Saya kelas 2 SMA. Oke, baik. Adik, sebelum kita memulai proses kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan doa. Apakah adik siap? Siap. Doa akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik. Mungkin kedatangan adik ke sini adakah sesuatu hal yang ingin adik ceritakan atau ingin adik obrolkan bersama Ibu? Baik, Ibu. Maksud dan kedatangan saya ke sini, saya dengar informasi dari kalangan bahwa Ibu adalah seorang konselor yang Benar. bisa memberikan solusi hidup saya. Saya ini, Ibu, masalah yang saya alami, saya mabuk. Mabuk habis itu saya lupa untuk pergi ke sekolah. Saya malas ada apa. Makanya itu prestasi atau itu berkurang. Jadi masalahnya adik suka mabuk Ya, dan akhirnya mengurangi prestasi akademik adik di sekolah. Oke, baik. Sebelum kita menuju proses kegiatan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu tentang batasan peran. Jadi tugas saya di sini sebagai konselor, saya hanya memfasilitasi sampai adik menemukan solusi atas masalah yang adik hadapi. Untuk waktunya, biasanya saya melayani konseling 1 kali pertemuan itu selama 45 menit. Terus untuk asas kerahasiaan, Ibu harap apa yang adik katakan itu jujur, dan Ibu juga dapat Ibu menjamin rahasia adik akan aman bersama Ibu karena Ibu memegang asas kerahasiaan. Jadi setelah ini apa yang adik ingin sampaikan dengan jujur, sebab Ibu berjanji rahasia adik akan aman bersama Ibu. Apakah siap? baik. Sebelumnya terima kasih, Ibu. Saya siap. Baik. Oke, jadi kita kembali lagi kepada permasalahan adik. Tadi permasalahan adik seperti apa? Silakan ceritakan. Permasalahan saya ini, saya mabuk, makanya itu hasil prestasi belajar saya itu menurun, Ibu. Tidak sama dari kelas 1 gitu. Baik. Kira-kira adik mabuk itu karena unsur paksaan atau ajakan dari lingkungan atau teman atau? Benar, Ibu, ajakan dari lingkungan begitu. Oh, ajakan dari lingkungan. Biasanya Ibu dengar kalau orang anak yang sering mabuk itu karena ada masalah atau tidak? Adik tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi adik
mau sendiri atau diajak atau dipaksa seperti itu? Diajak gitu, karena Diajak. lingkungan saya itu kakak saya, om saya, habis teman-teman yang di situ itu semua teman semuanya. Oke, baik. Jadi ini karena faktor adik diajak. Zaman sekarang adik harus berhati-hati dalam pergaulan karena 99% itu lingkungan yang mempengaruhi perilaku kita. Nah, akhirnya seperti itu, kita yang awalnya baik, akhirnya tidak baik. Jadi kalau kita awalnya baik, kita bergaul dengan orang yang baik, kita akan lebih baik. Tapi jika kita bergaul dengan orang yang membawa kita kepada hal buruk, maka begitulah akibatnya. Adik jadi kekurangan prestasi dalam bidang akademik. Apalagi kan adik masih pelajar, masih harus belajar karena masa depan adik itu masih jauh. Baik adik, jadi ibu akan dalam bimbingan konseling ini ada salah satu pendekatan namanya pendekatan teknik realitas terapi. Semoga dengan pendekatan ini adik dapat menemukan solusi. Kita dapat menemukan solusi atas masalah yang adik hadapi. Dalam teknik realitas terapi, dalam pendekatan teknik realitas terapi ada sebuah teknik yang namanya coba silakan adik baca papan WDET. Jadi ibu akan menjelaskan W itu tentang keinginan adik. Jadi ibu akan menanyakan apa yang adik inginkan sekarang ini, entah masa sekarang atau ke masa berikutnya. Kemudian D itu doing, apa yang sudah adik lakukan untuk mewujudkan apa yang adik inginkan. Kemudian E evaluasi, jadi adik dan ibu akan sama-sama melihat hasil dari apa yang sudah adik lakukan. Kita akan mengevaluasi kira-kira itu efektif untuk mewujudkan apa yang sekarang ini adik inginkan atau tidak. Kemudian planning, kita membuat tindakan. Apakah adik dapat memahaminya? Saya memahami dulu, cuma saya tulis dulu ya ibu. Baik, nanti akan ibu arahkan, setidaknya itu adalah gambaran. Oke, kita mulai ya. Sekarang W, silakan adik menulis keinginan adik pada kertas yang sudah ibu siapkan. Keinginan adik saat ini entah jangka waktu pendek maupun panjang boleh. Sudah ibu. Oke, baik. Sekarang adik bacakan apa yang adik ingin. Keinginan saya pada saat ini, saya harap masalah saya saat ini agar mudah-mudahan bisa terselesaikan. Oke, baik. Jadi yang adik inginkan seperti itu. Oke, sekarang silakan adik tempelkan. Baik, saya ambil ini sini. Baik. Silakan, mari adik. Silakan. Tempelkan. Iya, pada di atasnya lagi. Di sini. Di atasnya lagi. Ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Jadi
yang sudah saya lakukan itu menjauhi tempat tinggal atau lingkungan saya. Oke, baik. Silakan adik tempelkan lagi. Sini saja ini. Iya. Di bagian ini. Sini. Iya. Di atasnya lagi. Di atas. Boleh. Boleh. Ya. Oke. Jadi silakan duduk. Yang sudah adik lakukan yaitu menjauhi Dari lingkungan tempat tinggal. yang toksik itu. Oke, baik adik. Sekarang kita lihat, kita akan evaluasi apakah itu akan efektif dapat mewujudkan keinginan yang adik inginkan saat ini untuk segera cepat menyelesaikan masalah adik. Saya kira bagaimana menurut adik? Apakah kira-kira keinginan adik saat ini efektif? Jika efektif, adik ambil salah satu kertas lagi dan tuliskan efektif. Jika tidak, maka tulis tidak efektif. Apakah dengan menjauhi lingkungan saja itu akan efektif membuat adik terhindar dari pergaulan yang tadi awalnya tidak baik? Apakah efektif atau tidak efektif menurut adik untuk saat ini? Sepertinya tidak efektif ya, karena takutnya kita menjauhi tempat tinggalnya saja, tapi waktu keluar rumah kita menemukan mereka lagi di jalanan, mereka ajak lagi. Jadi menurut ibu ini belum efektif ya. Dengan menjauhi tempat tinggalnya saja, adik harus repot-repot pindah tempat tinggal lagi. Menurut ibu ini tidak efektif ya. Jadi silakan adik tempelkan, belum efektif. Belum efektif. Ya, di situ. Ini saya pakai bahasa saya. Ya. Bisa tidak efektif. Ya. Tidak efektif. Silakan duduk adik. Oke, baik adik. Jadi terima kasih adik sudah mau jujur dan kita akan mengambil kesimpulan sementara. Jadi apakah adik dapat menyimpulkan penyebab adik mohon maaf tadi masalahnya mabuk ya. Apakah adik dapat mengambil suatu kesimpulan penyebab adik mabuk sehingga menyebabkan prestasi akademik adik berkurang di sekolah? Baik ibu, yang dari verifikasi ibu saya bisa menyimpulkan bahwa tujuan saya datang ini belajar. Jadi walaupun mungkin begitu malu, cuma saya harus utamakan yang namanya belajar. Menjauhi Ya, nanti mungkin perlahan-lahan saya akan. baik. Perlahan-lahan adik merubah perilaku dan bukan memandang pertemanan, tapi bergaul dengan orang-orang yang membawa kita pada kebaikan. Seperti itu ya. Terima kasih. Sebentar nanti adik boleh membawa ini agar dibawa pulang. Terus jika boleh ditempelkan pada suatu tempat yang kira-kira ketika adik keluar masuk adik dapat melihatnya. Jadi itu sebagai bahan. Boleh sekali. Jadi yang dapat kita simpulkan sementara ya dari pertemuan kita hari ini yaitu adik harus berubah dalam diri adik, harus ada motivasi. Jika seseorang kurang motivasi kan orang ajak dia langsung ikut. Tapi jika motivasinya kuat berarti dia dapat menahan kemauannya itu untuk tidak bergaul. Jadi semoga dengan ini adik termotivasi agar adik dapat merubah perilaku adik.
Apakah adik dapat mengulangi sekali lagi kesimpulan sementara? Baik, kesimpulan Sementara untuk pertemuan kita. kesimpulan untuk pertemuan selanjutnya begitu. Sementara dari adik harus merubah apa? Baik, untuk dari sini saya bisa merubah pergaulan dari minuman mabuk itu saya mungkin harus jauhi dan saya harus mengutamakan etika dan tujuan saya dalam berubah. Oke, baik. Oke, untuk tindak lanjutnya nanti adik hubungi ibu, bisa via WA saja privat ya, supaya kita dapat mencari waktu luang sama-sama untuk melakukan kembali proses konseling kita pada tujuan tindak lanjut, sampai kita benar-benar menemukan masalah yang efektif atas masalah yang adik alami saat ini. Apakah adik dapat menerimanya? Baik, Ibu, saya sangat menerimanya. Terima kasih. Oke, baik. Karena waktu kita sudah hampir habis, tadi kan kita mengawalinya dengan doa. Ibu berharap kita mengakhirinya juga dengan doa. Oke, jadi doa akan dipimpin oleh ibu ya. Doa mulai, berdoa selesai. Terima kasih sudah mendatang. Tolong hubungi ibu untuk kita atur waktu luang pertemuan berikutnya. Terima kasih adik. Oh iya, baik. Terima kasih.